Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan belajar serial tahsin. Nah, sebelum kita belajar tahsin, ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, pertanyaan apa, dan yang kedua, pertanyaan kenapa. Apa sih tahsin, dan kenapa sih kita harus belajar tahsin? Tahsin berasal dari kata ahsana yuhassinu tahsinan, yang artinya membaguskan, memperindah, dan memperbaiki. Nah, secara istilah, tahsin itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membaguskan huruf-huruf hijaiyah kita sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Nah, itu adalah pengertian dari tahsin. Kemudian, kenapa sih kita harus belajar tahsin? Nah, dari pengertian tadi kita bisa mengambil alasan. Yang pertama, alasannya adalah karena ketika kita belajar tahsin, maka kita mempelajari bagaimana Rasulullah mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana makharijul huruf, sifatul huruf yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Itulah alasan pertama kita belajar tahsin, karena kita ingin bacaan kita, lidah kita sebagaimana lidahnya Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, makna tartil di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tartil adalah membaca Al-Qur'an sesuai dengan hak dan mustahaknya. Hak dan mustahak di sini maksudnya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Seperti itu. Nah, kemudian alasan yang ketiga kenapa kita harus belajar tahsin adalah karena dalam ilmu tahsin kita mempelajari yang namanya makharijul huruf dan sifatul huruf. Itu yang utama. Nah, kenapa makharijul huruf? Contohnya nih, huruf H. Nah, dalam makharijul huruf H itu ada tempat keluarnya sendiri. Contohnya tempat keluar huruf H itu di bagian tengah tenggorokan. Nah, huruf H itu sering ketukar dengan huruf H. Contohnya dalam Quran surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau kita nggak belajar tahsin, huruf H di situ bisa salah penyebutannya menjadi huruf H. Nah, ketika salah menyebutkan makhrajnya, salah menempatkan makhrajnya, maka bisa salah pengertiannya, bisa salah maknanya. Nah, kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita ubah menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu artinya segala kutukan bagi Allah. Na'udzubillah. Kemudian contoh yang kedua, itu terdapat di Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah, di situ ada huruf qaf, huruf qaf. Ketika kita tidak belajar tahsin, maka kita bakalan asal-asalan menyebutkannya. Kita bisa menyebutkannya menjadi kul huwallahu ahad, menjadi huruf kaf. Nah, itu maknanya sudah berbeda. Ketika kul huwallahu ahad, itu artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ketika kita merubahnya menjadi kul huwallahu ahad, itu artinya makanlah dialah Allah. Ya, na'udzubillah. Itulah kenapa kita harus belajar tahsin, agar kita mencontoh Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Kemudian Allah sendiri yang berfirman dalam Quran surah Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian yang ketiga, karena dalam tahsin kita belajar makharijul huruf dan sifatul huruf. Seperti itu. Kemudian alasan yang keempat, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, manusia yang baik bukan manusia yang banyak hartanya, manusia yang baik bukan yang paling cantik rupanya, bukan yang paling tampan wajahnya,
Tapi apa Rasulullah katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang baik, kita ikuti apa kata Rasulullah, yaitu belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, belajar Al-Qur'an itu tingkat yang pertama adalah belajar memperbaiki bacaannya, yaitu belajar tahsin Al-Qur'an. Nah, itulah alasan kenapa kita harus belajar tahsin. Nah, semoga di video-video berikutnya kita bisa makin bersemangat untuk belajar tahsin. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam ingin lidah kita sebagaimana lidahnya Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Nah, mungkin itu saja serial tahsin pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.